Dua bank terbesar di Indonesia, BBRI dan BMRI, resmi membagikan dividen interim bernilai triliunan rupiah. Dalam banyak kasus, langkah ini sering dibarengi dengan pergerakan dana institusi ke sektor perbankan. Pertanyaannya, apakah ini awal rotasi dana besar ke saham bank, atau justru tanda sektor sudah berada di fase matang? Bagian 1. Apa yang sebenarnya terjadi? BBRI dan BMRI baru saja mengumumkan pembagian dividen interim dengan nilai total mencapai triliunan rupiah. Langkah ini menegaskan satu hal penting, kondisi likuiditas perbankan besar masih sangat kuat. Dividen interim bukan keputusan rutin. Biasanya, ini hanya dilakukan ketika manajemen percaya diri terhadap arus kas, laba berjalan, dan kecukupan modal ke depan. Di saat banyak sektor masih menghadapi tekanan global dan ketidakpastian ekonomi, sektor perbankan justru mengirim sinyal sebaliknya. Neraca solid, profit berlanjut, dan modal lebih dari cukup. Inilah alasan mengapa, setelah pengumuman dividen ini, perhatian pasar kembali mengarah ke sektor bank besar, bukan karena euforia, tapi karena indikasi stabilitas. Kalau hal ini menjelaskan apa yang terjadi di permukaan, maka pertanyaan berikutnya lebih penting. Siapa yang biasanya merespons sinyal seperti ini, dan kenapa? Disinilah pergerakan dana besar mulai relevan untuk dibahas. Bagian 2. Kenapa dana besar suka bank? Dalam dunia market, dana institusi tidak bergerak berdasarkan cerita. Mereka bergerak berdasarkan kapasitas, stabilitas, dan efisiensi eksekusi. Sektor perbankan memenuhi ketiganya. Pertama, kapitalisasi besar. Dana triliunan tidak bisa masuk ke saham kecil tanpa mengganggu harga. Bank-bank besar menyediakan market depth yang cukup, sehingga akumulasi bisa dilakukan bertahap dan rapi. Kedua, likuiditas harian tinggi. Volume besar memungkinkan institusi masuk dan keluar tanpa harus menciptakan volatilitas ekstrim. Ini penting, terutama saat market global masih fluktuatif. Ketiga, fungsi defensif di fase market tidak pasti. Saat sektor siklikal mulai berisiko dan saham tematik kehilangan momentum, bank sering menjadi tempat parkir sementara dana besar, bukan untuk spekulasi, tapi untuk menjaga nilai. Inilah mengapa, setiap kali ada sinyal fundamental kuat dari bank besar, pasar tidak hanya melihat dividen, tetapi membaca potensi pergerakan dana institusi di belakang layar. Setelah kita pahami mengapa dana besar cenderung memilih sektor perbankan, langkah berikutnya adalah melihat kemana dana itu biasanya masuk lebih dulu. Dalam hampir setiap siklus akumulasi perbankan, ada satu saham yang sering menjadi pintu masuk awal institusi. Dan nama itu, nyaris selalu sama. Bagian 3. Saham BBRI. Institutional Favorite. Bank Rakyat Indonesia diposisikan pasar sebagai saham core holding, bukan sekadar trading play. Bagi dana institusi, BBRI bukan tentang momentum sesaat, tapi tentang stabilitas skala besar. Kekuatan utama BBRI ada pada basis mikro yang masif dan tersebar. Ini menciptakan pendapatan yang relatif konsisten, tidak bergantung pada satu atau dua debitur besar. Bagi institusi, karakter seperti ini sangat penting untuk menjaga kestabilan portofolio. Dari sisi arus kas, BBRI dikenal kuat dan berulang. Inilah yang membuat saham ini sering menjadi pilihan saat dana besar ingin masuk sektor bank, tanpa harus mengambil risiko volatilitas berlebihan. Karena itulah, dalam banyak fase market, akumulasi institusi di BBRI sering terlihat lebih awal dan lebih tenang. Bukan agresif, tapi konsisten. BBRI sering berfungsi sebagai anchor position, tempat dana besar menempatkan modal sebelum melirik bank lain yang lebih sensitif terhadap siklus. Kalau BBRI berperan sebagai anchor bagi dana institusi, maka setelah posisi itu terbentuk, dana besar biasanya mulai mencari leverage siklus. Di titik inilah, karakter saham yang lebih responsif terhadap rotasi dana mulai dilirik. Bagian 4. Saham BMRI. Rotasi driven play. Bank Mandiri memiliki karakter yang berbeda secara struktural dari BBRI. Jika BBRI defensif dan stabil, BMRI lebih siklikal dan sensitif terhadap perubahan arah dana. Eksposur BMRI kuat di pembiayaan korporasi, infrastruktur, dan proyek skala besar. Artinya, kinerja dan pergerakan saham ini cenderung bergerak seirama dengan siklus ekonomi dan kebijakan. Dalam praktik market, BMRI sering menjadi pilihan lanjutan setelah institusi membangun posisi aman di saham bank defensif. Ketika sentimen mulai membaik dan rotasi dana menguat,
BMRI biasanya menunjukkan respon harga yang lebih cepat dan lebih tegas. Karena itulah, volume di BMRI sering menjadi indikator awal bahwa rotasi dana benar-benar sedang berlangsung. Bukan sekadar parkir sementara. Bagi trader institusi, BMRI bukan sekadar bank besar. Tetapi alat ekspresi pandangan makro, apakah pasar sedang risk on atau masih berhati-hati. Setelah melihat bank yang defensif sebagai ancor, dan bank yang sensitif sebagai alat rotasi, masih ada satu pertanyaan krusial di market. Apakah pergerakan ini hanya terbatas pada saham tertentu, atau benar-benar sektor-wide? Untuk menjawab itu, pasar selalu melihat satu nama. Bagian 5. Saham BBCA. Sektor validator. Bank Sentral Asia bukan sekadar bank besar. BBCA adalah barometer kepercayaan dana besar terhadap sektor perbankan secara keseluruhan. Dalam banyak siklus, BBCA jarang menjadi yang paling agresif naik. Namun justru karena itu, pergerakannya dianggap paling jujur mencerminkan sikap institusi. Jika BBRI dan BMRI bergerak, tapi BBCA tertinggal, pasar biasanya membaca itu sebagai rotasi terbatas. Namun ketika BBCA ikut menguat, terutama dengan volume yang meningkat, itu sering ditafsirkan sebagai validasi bahwa sektor bank sedang dikoleksi secara serius. Bagi dana institusi, BBCA adalah saham high conviction. Masuknya dana ke BBCA berarti keputusan sudah melewati fase eksplorasi. Dan sektor perbankan dinilai cukup aman untuk komitmen modal yang lebih besar. Karena itu, banyak pelaku pasar menjadikan BBCA sebagai konfirmasi akhir. Apakah narasi perbankan hanya wacana, atau sudah menjadi konsensus? Bagian 6. Risiko yang perlu diperhatikan. Reality check. Meski sektor perbankan terlihat solid, pasar tetap bekerja dengan mekanisme disiplin. Pertama, efek ex-dividen. Secara teknikal, setelah dividen dibagikan, harga saham berpotensi menyesuaikan. Ini bukan sinyal fundamental melemah, tapi penyesuaian mekanis yang sering dimanfaatkan pelaku jangka pendek. Kedua, risiko koreksi jangka pendek akibat profit taking. Ketika saham bank sudah naik lebih dulu, sebagian dana, terutama non-institusi, cenderung mengunci keuntungan. Tekanan ini bisa muncul meski narasi besar masih positif. Ketiga, yang paling penting, karakter dana besar itu sendiri. Dana institusi tidak loyal pada satu sektor. Selama bank masih menawarkan stabilitas, dana akan bertahan. Namun begitu muncul peluang yang dianggap lebih efisien di sektor lain, rotasi bisa terjadi cepat dan tanpa peringatan. Karena itu, membaca sektor bank bukan soal optimisme berlebihan, melainkan soal mengamati aliran dana secara objektif dan berkelanjutan. Untuk saat ini, sektor perbankan memang menarik untuk dipantau. Dividen sudah dibagikan, fundamental tetap kuat, dan pergerakan mulai tervalidasi di beberapa saham besar. Namun arah selanjutnya akan ditentukan oleh satu hal, apakah aliran dana bertahan atau mulai berpindah. Selama volume dan akumulasi masih konsisten, peluang tren lanjutan tetap terbuka. Tetapi jika rotasi melemah, disiplin membaca perubahan jauh lebih penting daripada sekadar optimisme. Karena di pasar, yang menentukan bukan narasi, melainkan kemana dana benar-benar bergerak. Jika Anda ingin terus memantau pergerakan dana besar di pasar, pastikan tetap mengikuti pembahasan berikutnya.